bukunya. Dan gue kayak orang bego, gue bacain satu. Karena kan tetep lah, lu nggak mungkin lah 35 tahun, 40 tahun gue hidup tiba-tiba dalam setahun gue membalikan ketakutan soal kolesterol, soal protein, ginjal atau whatever, nggak mungkin kan. Gue harus cari tahu nih, gue harus melindungi istri gue juga kan, gitu. Yeah. Pernah juga istri gue kolesterol tinggi, panik kan, ya gimana gue jawabnya gitu kan. Akhirnya gue pelajari. Dan lu tahu lucunya Bilal, orang sekarang kan selalu rempong soal jurnal inilah, jurnal itu di semua buku itu udah ada. Wah. Buku itu nggak pernah menyebutkan kolesterol itu menyebabkan penyakit jantung. Kenapa banyak protokol medis modern sekarang nggak make arah ini? Karena di semester 2 bukunya itu udah nggak dipakai. Semester 2 kedokteran akan mempelajari kamu gejalanya ini, diagnosanya ini, obatnya ini atau ini atau ini. Atau gejalanya ada ini, obatnya ini itu. Makanya dokter khususnya MD itu sangat jago sama farmakologi. Padahal di buku itu semuanya ada. Jadi makanya kalau Bilal lihat dokter-dokter karnivor, bahkan Indonesia pun sudah mulai banyak dokter yang bersuara tentang low carb, ketogenik kan. Mereka itu dokter-dokter yang membaca ulang kembali bukunya. Bahwa ternyata memang buku itu memang masih menggunakan mainstream glukosa sebagai bahan bakar utama. Tapi buku itu sebenarnya bukan buku pro karbohidrat. Buku itu adalah buku pro homeostasis. Homeostasis artinya keadaan equilibrium, keseimbangan di badan. Homeostasisnya seperti apa? Yang tentu saja sesuai standar medis, misalkan gula darah 80 sampai 100 mg. Artinya segala sesuatu yang membuat kita loncat dari sini itu sebaiknya tidak dilakukan, apalagi dilakukan secara kronis. Itu yang gue pelajari selama 5 tahun terakhir lah intinya. Kurang lebih gitu. Wow. Opening yang seru banget sih. Dari opening Bro Mike saja aku bisa bikin 4 pertanyaan lanjutan untuk aku gali. Boleh. Aku mau masuk dulu sebelum kita masuk ke first principle book tadi. Aku penasaran banget isinya. Kita mau memahami dulu. Apa bedanya sih? Tadi menyebutkan tentang ketogenik. Ya. Ada low carb diet juga. Sampai ke carnivore diet. Apa bedanya dan apa yang harus teman-teman aware gitu? Jadi pertama teman-teman, carnivore diet itu nggak ada resminya. Carnivore diet bukan diet resmi. Yang resmi secara medis namanya diet ketogenik. Ketogenik artinya diet yang menciptakan kondisi badan ketosis. Ketosis artinya memakai bahan bakar lemak dan keton sebagai energi. Bukan berarti glukosa nggak dipakai, tapi yang utamanya jadi lemak dan keton. Karena banyak sel-sel dan organ kita yang cuman bisa pakai glukosa. Bedanya glukosa itu kita bisa bikin sendiri, gitu. Bedanya itu. Nah, kalau diet keto itu yang paling umum dipakai untuk diet ketogenik. Karena transisi paling mudah kan. Orang masih bisa makan sayur yang daun hijau, orang masih bisa makan buah kayak alpukat, berries, masih bisa krim, susu, keju dan sebagainya. Lebih biasa dibatasi di sekitar 20 gram sampai 50 gram karbohidrat per hari. Biasanya itu. Itu cukup untuk membuat badan kita ke kondisi ketosis. Kalau low carb itu bisa di sekitar 100 gram ke bawah karbohidrat sehari. Dia lebih nyantai lagi lah gitu istilahnya. Carnivore adalah untuk orang-orang yang putus asa seperti saya. Kenapa carnivore? Carnivore pun walaupun gak resmi secara medis, sekarang di dunia kesehatan pun juga tetap dipakai, bahkan sampai ke dunia mental health sekarang. Syukur-syukur nanti yang ahlinya dari Harvard ini akan podcast juga sama saya. Kenapa carnivore? Carnivore adalah eliminasi total. Eliminasi total artinya membuang semua makanan-makanan yang gak esensial. Khususnya contoh untuk orang-orang autoimun misalnya ya. Kenapa? Autoimun kan kadang ya, kita nggak tahu triggernya apa. Misalkan ada orang yang bisa sama sebutir lada aja kepicu, ada orang yang bahkan sama daging ayam kepicu. Kita carnivore itu intinya nyari baseline yang paling aman lu di mana nih? Nah, misalkan di daging sapi, misalkan daging sapi dan garam, oke. Karena kan daging makanan paling aman buat kita. Daging sapi, oke kita taruh nih sebulan. Oh udah aman nih, nggak ada reaksi apa-apa nih, nggak ada flare lah kalau autoimun kan. Mulailah kita introduce, let's say telur. Memicu nggak? Nah dengan cara ini, lo trackingnya jadi gampang kan. Masukin telur seminggu, oh nggak ada reaksi nih, aman. Minggu depan masukin lagi, ayam misalnya, wah reaksi nih. Kenapa reaksi? Oh mungkin karena ayam pakannya nggak bagus, ya kan.
Ya udah jangan kasih ayam. Misalkan mau pakai bumbu, bawang putih masukin. Jadi nge-tracknya gampang gitu loh. Itu. Nah, seiring perjalanan, apalagi orang-orang autoimun ya. Kemarin kebetulan saya baru dapat dari komunitas saya yang sembuh dari lupus. Dia pun bilang, saya mau balik masukin makanan lain pun saya males. Kalau harus diingat namanya lupus ya, penyakit autoimun langka ya. Kalau diingat saya akan mengalami flare up lagi, lebih baik saya karnivor aja, orang saya nyaman gitu. Jadi karnivor dan satu buat orang putus asa. Dan yang melanjutkan biasanya karena convenience, nyaman aja. Ya. Ya. Karena waktu dia mencoba itu kan proses penyembuhan. Pas Betul. sudah sembuh justru ini juga bentuk pencegahan agar tidak terjadi lagi Exactly. ya. Dan bentuk investasi juga. Ya. Gimana obrolan tadi? Seru banget ya. Nah, bagi teman-teman yang mau hidup sehat bareng, mau lebih bugar, kita akan bikin event Hyrox berkelas. Di mana kalian bakal bertemu dengan teman-teman suara berkelas lainnya untuk olahraga Hyrox bareng. Ada aku juga di sana dan kalian bakal ngomongin tentang mindset, obrolin tentang apapun yang di mana tujuannya untuk self improvement dan kita bisa berkembang bareng-bareng di event Hyrox tersebut. Tunggu apa lagi? Langsung aja join Hyrox berkelas dengan klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Wah, menarik ya. Baru deh aku mau masuk ke sisi first principle ya. Apa yang mungkin anak doktoran ini kayak take it for granted gitu ya. Atau teman-teman yang masih nol banget gak tahu nih apa yang disarankan atau dijelaskan di buku tersebut gitu. Sebenarnya gini, buku tersebut nggak eksplisit menjelaskan bahwa kita harus menjaga homeostasis dengan makan ini nih. Tapi di buku itu menjabarkan hal-hal kayak misalnya gini, metabolisme kita ada dua kan. Kita bisa pakai glukosa, kita bisa pakai lemak atau keton. Glukosa, nama pathway metaboliknya adalah glikolisis. Itu nanti intinya dipecah lah jadi jalur. Jadi yang namanya ATP. ATP itu energi yang dipakai sama kita, bukan kalori. Kalori is a concept. Makanya dari situ, dari itu aja kita tahu kan, oh berarti badan itu bukan pakai kalori, badan pakainya ATP. Kenapa pakai ATP? Karena badan kita bukan mesin panas. Badan kita adalah mesin biokimia dengan proses enzimatik yang ribet dan diatur oleh hormon. Jadi kalau di situ pun dijelaskan, hormon insulin adalah hormon anabolik atau hormon penyimpanan ketika dia terelevasi. Ketika dia rendah, itu adalah hormon kita kondisi badannya jadi maintenance atau yang sering disebut sama autofagi. Ya, autofagi. Ya kan? Memang jadi dari situ kita pun tahu siklus badan itu sebenarnya nggak boleh anabolik terus. Kita harus ada membangun, kita harus ada maintenance. Jadi cukup lama gue belajar buku Guiton khususnya untuk mengambil kesimpulan dari karena metabolisme glukosa ini menghasilkan ATP lebih nggak efisien, otomatis radikal bebasnya lebih banyak daripada lemak sama keton. Makanya kan sering dibilang lemak sama keton energi yang lebih stabil. Gitu. Jadi pemahaman ini memang orang awam mungkin sulit. Gua bisa karena gua konsultasi sama dokter-dokter karnivor. Jadi kalau mungkin para netizen suka lihat Dr. Anthony Chevy, Dr. Sean Baker, itu gue ada hubungan sama mereka. Iya, Dr. Sean Baker aku pernah lihat di YouTube ya. Jadi dulu kan mereka belum se-seleb sekarang ya. Jadi DM gue masih, kalau sekarang DM gue balasnya seminggu sekali. Gitu. Tapi ya cukup, Bilal, perjalanan gue ini cukup seru. Akhirnya gue bisa meraih kembali lah kesehatan gue, khususnya istri gue yang kasihan banget jujur waktu itu. Jadi ya balik lagi karena kami semua nyaman, kita terusin deh. Nah entah itu secara first principles atau secara teori, tapi kan kalau gue berpendapat kita toh pada akhirnya hanya konsumen, benar nggak? Kita bukan medical professional, kita bukan ilmuwan, kita hanya tahu kita spending uang segini, yang kita dapat hasilnya apa, basically itu. Aku tadi sangat penasaran ketika kita ngomongin tentang low carb. Aku orang yang dari kecil makan nasi. Sama. Iya ya, makan nasi. Harusnya teman-teman yang di sini mungkin aware juga atau relate gitu. Mereka makan nasi. Ada momen yang bikin aku tertampar yaitu 4 tahun lalu ketika aku konsisten makan nasi dan aku ketemu dengan temanku yang aku nggak pernah ngelihat dia makan nasi di siang hari dan dia selalu berenergi. Aku jam 2, jam 3 itu kayak mood aku bisa turun. Tiba-tiba aku gak tahu kenapa agak-agak ngantuk. Aku pagi olahraga, tiba-tiba siang kok temanku gak ngantuk, aku ngantuk ya. Aku cari tahu ternyata aku banyak banget konsumsi nasi, sarapan pakai nasi, siang pakai nasi, malam makan nasi gitu ya.
mungkin orang udah tahu ini, orang udah aware ini, tapi mungkin untuk actionnya orang masih setengah-setengah. Ya. Pengalaman ketika makan nasi dan transisi tanpa nasi dan apa yang insight tentang nasi itu sendiri yang Bro Max tahu. Jadi nasi, gini, nutrisi, makronutrisi hanya ada 3. Glukosa, asam amino, asam lemak. Glukosa itu dari karbohidrat, asam amino dari protein, baik nabati maupun hewani. Asam lemak dari lemak, baik dari nabati atau hewani. Jadi nasi dan banyak karbohidrat lain kalau kita makan akan dipecah di usus kecil, jadi glukosa kan. Ya. Glukosa adalah energi yang sangat cepat diserap. Cepat diserap karena pernah nonton gak sih konten kayak, kan sering tuh ada konten dokter, kemarin ada yang bagus, dokter Gia kalau nggak salah, Ya. yang bilang gula darah di darah manusia yang normal, homeostasis, adalah 5 gram. Karena darah manusia 5 literan. Adalah 5 gram. Kalau Bilal makan nasi, let's say lah yang sepiring porsi normal berapa sih? 150 gram. Iya, 150 gram. Glukosanya berapa? 40 sampai 45 gram. Hampir 10 kali lipat. Dari ya kan? yang Ya artinya apa? Kan glukosanya darahnya spike, insulin pun harus keluar dengan dosis yang sama. Semakin agresif insulin keluar, semakin dia turunnya agresif. Turun agresif, nah